Aloha, selamat datang di DWA Project. Kali ini gue lagi di Tunas BMW untuk mereview BMW seri 5 terbaru. Mau tahu keseruannya? Langsung kita masuk yuk. Nah, sekarang gue udah bersama perwakilan dari Tunas BMW di Tebet, yaitu dengan Mbak siapa? Dina. Mbak Dina ya? Iya. Mbak Dina ini akan bantuin gue buat ngejelasin tentang BMW 530 Opulence ya Mbak ya? Iya, Opulence. Dan ini yang versi facelift Mbak? Facelift, betul. Nah, gue pengen tahu sih Mbak, kalau misalnya versi yang facelift itu ada bedanya dengan non facelift apa aja sih? Oke, kalau dari namanya aja sudah berbeda ya. Nah. Kalau yang dulu itu kan 530 M Sport. Kalau sekarang sudah berubah menjadi 530 Opulence. Jadi sebetulnya dari segi mesin tidak ada perubahan sih. Untuk dari CC sama power itu sama. Cuman lebih ketampilan aja, sama ada beberapa fitur yang ada tambahan sedikit. Nah, kalau kita lihat dari depan ini kalau kita lihat di sini sekarang sudah ada laser light yang biru ini. Yang sebelumnya udah laser light juga, tapi beda ya? Beda. Jadi kalau yang ini sekarang laser light ini salah satu fungsinya itu dia bisa menerangi lampunya itu sampai 500 meter ke depan. 500 meter ke depan. Tanpa pengguna yang jalan dari lawanan arah dia merasa silau. Iya ya, gitu. Berarti dia bisa auto dimming gitu ya dia? Iya, betul gitu. Nah, kalau selanjutnya di grill juga beda ya Mbak kayaknya? Oke, kalau di grill berbeda. Kalau yang dulu, yang seri 530 yang M Sport, dia itu ininya yang sirip ini yang dia terbuka. Tapi kalau sekarang kan di selah sini ada warna hitam. Jadi kalau dari depan ini kelihatannya kayak nggak ada tertutup nih ya kan. Kalau yang dulu kan ininya yang bergerak ya. Sirip ini yang siripnya. terbuka. Kalau ini siripnya tetap aja gitu. Iya, tetap seperti ini, tapi tetap ininya juga tetap tertutup. Jadi pada saat dia akan membutuhkan udara, dia akan terbuka secara otomatis. Gitu. Iya. Ya, kalau kelihatannya jadi lebih rapi sih ya benar. Iya, sama rapi. ini ada baru juga Mbak? Iya, ini tuh ada yang baru karena ini sudah ada tambahan fitur yaitu kamera 360. Oh, jadi di versi sebelumnya belum ada? Sebelumnya belum ada. Jadi sekarang tuh udah ada fitur yang terbaru, kamera 360. Terus kalau yang dulu kan body kitnya dia M Performance ya. Jadi kayak dia ada body kit tambahan. Tapi kalau yang sekarang dia Opulence. Oh, lebih luxury ya. Dia ada bolongannya juga ya. Iya. Jadi untuk yang bedain facelift dan enggak itu dari sini ya kelihatan ya Mbak ya? Beda banget dari body kitnya. Dari body kitnya. Selain itu ada lagi Mbak? Kalau dari depan itu aja sih. Oh, dari samping? Dari samping masih sama, belum ada perubahan. Cuman kalau dari samping yang dulu itu kan karena M Sport jadi velgnya M Sport. Terus ada cakram remnya juga M Sport. Tapi karena ini yang Opulence, jadi dia belum ada velgnya masih standar. Malah kalau menurut saya ini lebih terlihat luxury sih ya dibandingkan sama yang M Sport kan lebih ke sporty jatuhnya gitu. Kalau di Indonesia yang masuk facelift itu cuma dua ya? Dua tipe ya Mbak? Yang apa? Yang masuk dua tipe untuk seri 5. Seri 5 ada dua tipe, ada 530 Opulence sama 520 M Sport. Cuman dua itu aja? Cuman dua aja. Dulu kan BMW banyak variannya dulu. Iya, dulu yang F10 masih ada 520, 528, tapi sekarang cuma dua. Dari 520 langsung ke 530. Selanjutnya nih Mbak ada apa lagi perubahan? Boleh, nanti kita sambil duduk di dalam. Oke. Nah, perbedaan ada di dalam ya Mbak ya? Iya, dari dalam aja kita udah bisa ngelihat ya layarnya jauh lebih besar dibandingkan yang 530 yang sebelumnya. Perbedaannya itu kalau yang sekarang itu sekitar 12 inch, kalau yang sebelumnya masih 10 inch. Jadi lebih besar sedikit dibanding sebelumnya. Lalu ada lagi yang tadi, kok ada titik di depan itu kamera 360. Ini ada tombolnya di sebelah sini. Kalau yang sebelumnya kan dia belum ada ya. Ini dia ada dua pada saat parking sama yang 3D view-nya. Oh, canggih banget ya. Jadi kita bisa lihat ya, mau dari arah yang mana kelihatannya.
Ini live ya Mbak ya? Ini Pintunya live. lagi kebuka ya kebuka Iya, gitu. betul. Ini live. Ada orang di luar juga kelihatan ya? Iya, betul kelihatan. Ini 360 kameranya, sama ada penambahan reversing assistant. Buat mundur sendiri gitu. Betul. Jadi kalau mundur itu misalnya masnya bawa mobil ada jalan buntu, setirnya akan memori mengikuti yang sebelumnya ya. Ini di versi yang pre-facelift udah ada ya? Kalau yang reversing assistant itu? Pre-facelift itu cuma ada parking assist, belum ada reversing assistant. Gitu ya. Iya. Terus selanjutnya ada lagi ini. Tombol ini sama kayak di X5 tipe SUV. Ini kita sebut intelligent safety. Intelligent safety itu dia ada beberapa pilihan, yaitu ada lane departure warning. Kalau lane departure warning itu, jadi kalau misalnya masnya dalam perjalanan, misalnya lagi ngantuk nih, tiba-tiba setirnya mungkin goyang karena ngantuk, dia akan balik ke sesuai dengan jalur marka jalan, dia akan membuang. Tapi kalau misalnya lane change warning itu, kalau lane change warning di spion ini kan ada garis ya di paling kanan. Jadi kalau masnya mau nyusul, ada mobil dari belakang, dia akan nyala, dia akan info. Jadi kita ada kayak blind spot gitu ya? Ya betul, blind spot kita sebut. Iya. Jadi fiturnya lebih lengkap. Itu aja Mbak? Itu aja, sama yang di jok masnya sebelah kiri electrical, itu lebih lengkap. Seri 7. Ini jauh lebih lengkap daripada sebelumnya ya? Iya, jauh lebih lengkap daripada sebelumnya. Iya. Sampai ada lumbar supportnya juga ya? Lumbar supportnya juga ada. Oke. Itu aja sih tambahannya. Kalau yang ini udah ada sebelumnya? Parfum sudah ada Pak. Dari sebelumnya udah ada? Sudah ada parfum. Berarti bukan hal yang baru ya? Iya. Untuk seri 5, sebenarnya kalau facelift itu lebih ke tampilan sedikit aja sih. Iya emang dari jadi kalau all new dia perubahannya jauh lebih baik. Jadi itu ya Mbak ya perbedaannya itu ya aja, sekalian. betul. Banyak juga sih sebenarnya. Untuk facelift itu sebenarnya udah cukup banyak loh Mbak. Iya betul. Ya udah itu aja. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak atas penjelasannya. Nanti kita lanjut lagi di sini. Terima kasih. Nah tadi udah sempat kita ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari Tunas ya. Sekarang gue pengen nge-review mobilnya langsung. BMW seri 5 itu yang sekarang ini itu masuk generasi ke-7. Yang pertama itu E12. Kalau teman-teman bisa lihat fotonya, nah itu E12. Selanjutnya E28. E28 itu muncul setelah itu langsung ke E34, E39, E60, F10 dan ini adalah G30. Jadi udah 7 generasi, udah cukup panjang ya sejarah BMW seri 5. Dan BMW yang seri 5 yang belakang gue seperti udah jelasin tadi, ini adalah seri 530 Opulence. Kalau secara desain sebenarnya sih gue jujur, kalau secara opini pribadi gue lebih senang yang baru dibanding yang pre-facelift ya. LCI ini lebih terlihat jauh lebih modern, cuman ya balik lagi ya banyak yang nggak setuju sama grill depan ini yang terlalu besar. BMW makin lama makin besar. Ini seri 5 segini, seri 7 lebih gede lagi ke bawah ya kan. Jadi lebih, itu sih aneh juga sih kalau menurut gue. Cuman di seri 5 yang LCI ini, G30 LCI ini, kalau dari dekat secara langsung ya, itu kelihatan grillnya tuh bagus, keren gitu. Kesan mewahnya benar-benar keluar gitu. Kalau misalnya kita lihat secara langsung ya. Kalau di foto memang kelihatannya kegedean, kalau secara langsung mewah banget. Lo harus lihat langsung. Lanjut sekarang kita ke bagian mesin. Ya, mesinnya sebenarnya masih sama dengan versi yang pre-facelift. Cuman dia udah cukup bertenaga ya. Kalau ini 530i, berarti dia sebenarnya ber-cc 2000 cc dengan twin power turbo. Kode mesinnya tuh B48L4. Artinya 4 silinder sebenarnya. Untuk tenaganya itu dia menghasilkan 252 PS dan 350 Nm, yang artinya gede banget. 350 Nm itu hampir sama dengan torsinya BMW F30 320d. Kalau 320d itu 380 Nm, ini 350 Nm. Udah hampir sama. Ini padahal mobil bensin, tapi tenaganya udah hampir sama dengan mobil diesel. Mantap. Tapi sayangnya yang masuk ke Indonesia cuma 520 dan 530 ya. 540 padahal ada dan M5 juga ada. Tapi nggak masuk secara resmi di Indonesia, nggak masuk.
Nah kalau dari sisi samping ya, kalau untuk ukuran mobil ini tuh sebenarnya udah tergolong besar kalau menurut gua. Panjangnya sendiri tuh udah mencapai 4,9 meter, lebarnya itu 1,8 meter, tingginya 1,48 meter. Dan wheelbase-nya itu 2,9 meter. Jadi kalau menurut gua ini udah termasuk sedan besar ya. Walaupun bisa dibilang di BMW itu luxury mid sedan, cuman menurut gue ini udah gede banget. Nah kalau dari sisi belakang, lampunya itu LED semua, full LED, jelas sudah full LED. Dan dia bentuknya kayak C gitu ya. Ini benar-benar keren banget. Apalagi kalau dari malam hari dari jauh, itu udah kelihatan banget kalau ini mobil premium, bukan mobil sembarangan ya. Ya selanjutnya dari bagian belakang bagasi, dia udah elektrik. Dan bagasinya itu gede banget. Kalau BMW modern tuh dia udah nggak butuh toolkit lagi ya, karena udah nggak ada toolkit. Kalau rusak atau mogok, dia tinggal panggil derek aja, tinggal panggil. Nah untuk dari ban, dia udah menggunakan velg yang lumayan besar ya. Ini tipe yang opulence, jadi lebih ke luxury. Dia banyak jari-jarinya dan ini ukurannya 19 inci. Bannya menggunakan 275/35 untuk yang belakang. Untuk yang depan dia menggunakan 245/40. Jadi lebih lebar yang belakang. Otomatis kalau dari belakang tuh kelihatannya lebih gemuk ya mobil ini. Kalau dari sisi spion, BMW 530 Opulence ini udah cukup canggih. Udah canggih banget bahkan. Spionnya ini dia udah auto dimming yang dari samping nih, spion samping udah auto dimming dan dia auto fog, anti fog. Udah anti fog artinya udah nggak akan ada kabut-kabut lagi di sini, udah nggak ada air bakal turun kayak daun talas. Dan di sini udah ada kayak misalnya blind spot monitoringnya. Dia ada segitiga di sini tuh yang mengingatkan driver kalau misalnya ada yang nggak terlihat dari spion. Udah benar-benar canggih banget, beda banget sama BMW yang zaman dulu ya. Sebelum gue masuk ke dalam, gue pengen ngasih tahu bahwa pintu ini udah panjang, cuman sayangnya dia belum vacuum door ya. Untuk premium car seperti BMW sayang sih kalau belum ada vacuum door. Sementara rivalnya udah ada vacuum door-nya. Ketika masuk, sambutannya tuh ting-lung, ting-lung. Gong BMW itu khas banget. Dan gong BMW di seri G30 ini lebih khas lagi, lebih modern lagi. Nah, untuk di interior, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak dari perwakilan Tunas, banyak fitur terbaru yang ada di sini. Salah satunya layarnya ini 12,7 inci. Dia udah menggunakan iDrive 7 yang otomatis berarti dia lebih canggih. Kalau menurut gue ya, dibanding iDrive sebelumnya, iDrive seri ini tuh lebih sederhana. Dia cuma ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5 menu. Sehingga lebih gampang. Dan ini udah touchscreen. Untuk pengaturannya dia macam-macam, mulai dari media, communication, navigation, car, aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi udah komplit banget. Untuk car, dia pengaturannya mirip seperti iDrive sebelumnya. Dan di information ini lebih lengkap lagi. Sport display segala macamnya, energy flow, dia lebih lengkap lagi. Kalau di navigasi, udah seperti sebelumnya, cuman dia lebih ada animasi-animasinya. Tuh, canggih sih kalau menurut gue. Dan communication dia udah mirip. Ini hampir nggak beda sama sebelumnya ya. Dia ada personalis penuh dia. Sisanya mirip, ada telepon, kontak segala macam. Untuk media, dia ada Bluetooth, screen mirroring, mobile device, dan segala macamnya mirip. Perbedaannya ada fitur buat gedein tuh, buat kecilin volume, dia bisa pakai tangan dan ini lebih responsif dibanding sebelumnya. Yang sebelumnya tuh gagal-gagal mulu ya. Kalau sekarang tuh langsung dia. Tuh. Dan seperti yang udah dijelasin di sini udah ada buat intelligent safety. Canggih banget. Luar biasa canggihnya nih.
kalau di sini. Dan untuk kursinya dia bisa ketika kita atur dia bisa ada petunjuknya mau bergerak yang mana, dan ini kursi yang digerakin tuh ketika gue gerakin dia gerak tuh maju. Terus kalau misalnya gue turunin tuh gue naikin dia langsung nunjukin di situ. Canggih banget, dan ini pengaturannya lengkap banget. Ini ada lumbar support. Untuk AC dia udah quad zone ya, artinya udah kiri kanan depan belakang tuh beda-beda semua. Belakang juga kiri kanan juga beda. Nanti gue jelasin. Tapi yang paling penting di bagian ini nih, layar ininya udah touchscreen ya. Tuh. Dan dia menyatu dengan iDrive-nya. Jadi benar-benar canggih sih. Untuk setirnya ini menggunakan setir yang bukan M ya. Kalau yang 320 M Sport dia udah menggunakan setir yang M, tapi yang ini masih setir yang biasa. Cuma ini aja udah bagus kalau menurut gua. Dan di sini ada cruise control. Cuma sayangnya cruise controlnya ini bukan adaptif ya. Jadi nggak bisa beradaptasi dengan kendaraan yang di depan. Di mobil-mobil lain, terutama kayak di mobil Mazda itu dia udah ada adaptif. Cuma di sini belum ada. Lalu kalau dari sisi speedometer dia udah digital ya, udah lengkap banget dan keren banget. Layarnya juga dia nggak mengkilap gitu, sehingga nggak memantulkan cahaya. Otomatis membuat layar itu semakin tajam gitu. Kalau di iDrive-nya kan dia mengkilap, memantulkan cahaya. Kalau yang di speedometer dia nggak mantulin cahaya, keren banget sih. Dan masih ada lagi, di sini ada sunroof-nya, dan sunroof-nya ini seperti sunroof biasa sih. Ini lega sih bukaannya, keren. Ya, kita bahas bagian belakang. Di bagian belakang ini jelas lega ya, karena ini seri 5. Ini duduk posisi mengemudi gua dan jauh banget tuh, benar-benar lega lah. Tinggi gua cuma 170 cm, tapi nggak mungkin sempit. Walaupun tinggi orang 2 meter, gua rasa sih nggak mungkin sempit. Dan duduknya itu sebenarnya kalau menurut gua udah selonjor. Ini udah rebah sebenarnya, sehingga nyaman. Walaupun nggak lebih rebah daripada seri 7. Ya iyalah, karena ini seri 5 ya. Nggak mungkin lebih bagus daripada seri 7. Orang nggak bakal beli seri 7 dong kalau seri 5 lebih bagus. Seperti yang gue udah jelasin tadi, AC ini udah quad zone, artinya 4 zona itu udah beda-beda. Belakang ini udah ada 2 kisi-kisi AC dan bisa diatur belakang. Speednya speed dan suhunya udah bisa diatur. Dan seperti biasa di tengah udah ada ini dan ada cup holdernya. Lampunya di belakang ini udah ada, keren sih kalau menurut gua. Oh ya, tadi gua pegang kuncinya. Kuncinya sederhana sih, dia nggak ada aneh-aneh, hanya ini aja begini biasa. Nah, sekarang gue udah di dalam BMW G30. Sayangnya ini bukan yang facelift ya Mas ya? Iya. Ini yang facelift, cuman sebenarnya sama aja ya Mas ya? Secara kenyamanan semuanya hampir sama, cuma beda di trim-trimnya aja sih Mas. Sebelumnya gue kenalin dulu Mas siapa dengan Mas siapa? Dengan Doni. Mas Doni dari Tunas ya? Iya, saya dari Tunas BMW Tebet. Ya bener sih, rasanya ya mirip-mirip. Tapi secara feeling ya Mas, kalau yang gue rasain ya, ini lebih bertenaga dibanding F10 sih, bener nggak sih Mas? Dari yang sebelumnya Iya, ya, betul. Jadi kalau secara tenaga memang secara angka ya Mas ya, dilihatnya hampir sama. Cuma karena dari body dan wheelbase itu mempengaruhi juga. Jadi di saat kita berkendara kayak powernya lebih berisi, lebih ada lah ketimbang yang F10-nya. Karena yang F10-nya kan badannya emang sedikit lebih gemuk ya Mas ya. Bener. Betul. Kalau yang ini kelihatan lebih atletis lah ketimbang iya, sebelumnya. lebih sporty. Betul. Dan bantingannya juga lebih sporty dibanding F10 ya ini. Betul. Secara suspensi juga. Nah, karena ini varian yang sebelum faceliftnya Mas ya, dia belum adaptif Mas. Jadi kalau yang sudah faceliftnya dia sudah adaptif. Jadi begitu kita ngebut gitu ya, suspensinya itu akan berubah jadi keras juga. Oh gitu. Di saat kita lagi pelan-pelan jalanan agak sedikit bergelombang, suspensinya juga akan ngikutin jadi lebih soft. Oh, itu bedanya dengan facelift sama non facelift Iya, betul. Jadi salah satu perbedaannya 520
ini antara yang facelift sama yang sebelumnya itu di suspensinya itu salah satunya Mas. Yang nggak kelihatan ya kalau Yang nggak kelihatan, betul. Rupanya emang facelift dan non facelift sekarang ini lebih banyak ya perbedaannya. Kalau sebelumnya kan BMW facelift itu dikit doang. Biasanya hanya minor Mas, Iya. biasanya hanya di lampu, di Iya, bumper lampu, gitu. bumper. Nah sekarang ada beberapa teknologi memang yang ditambahin sih Mas. Untuk Siap. untuk apa? Untuk improvement lah, supaya nggak ketinggalan sama brand yang lainnya. Iya. Nah, gue pengen coba mode berkendara nih Mas, ini kayaknya normal ya. Iya. Kita coba sport. Nah ini kan dari comfort pindah ke sport. Iya, setirnya lebih berat sih. Benar. Jadi selain setirnya lebih berat, mobil juga sedikit lebih agresif Mas. Iya tuh, digas dikit dia lari tuh. Betul. Iya. Ini benar-benar kayaknya BMW semakin baru tuh semakin sporty ya Mas ya. Iya betul. Memang desain dari BMW itu kan memang arahnya lebih ke sporty ya Mas. Gitu. Buat berkendara sendiri gitu sih. Iya, untuk orang yang memang hobi sama nyetir gitu. Sebenarnya driving experience BMW ini emang udah nggak ada lawannya sih kalau menurut gue Mas. Iya, soalnya kan tagline-nya shared driving pleasure ya. Betul. Jadi memang untuk berkendara. Iya, Walaupun betul. seri 5 ya. Enaknya seri 5 tuh gitu Mas. Jadi Mas Danang kalau bawa mobilnya itu masih ngerasa oke, masih ngerasa di bawahnya tuh masih enak banget. Duduk di belakangnya itu juga masih nyaman banget. Benar. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mau bawa keluarga juga masih enak loh. Betul. Jadi kalau kita ya anak atau ada orang tumpangan di belakang masih jauh lebih nyaman lah. Dan jujur ya Mas, ini feeling berkendaranya nggak begitu kerasa gede. Padahal mobilnya besar ya Mas? Iya. Betul ya Mas Danang ya? Padahal mobil ini gede banget. Kalau menurut gua udah kelasnya udah besar ya, udah hampir 5 meter kan. Iya betul. Tapi nggak berasa besar, jujur aja. Dan langsung beradaptasinya cepat gitu. Langsung akrab gitu sama mobil. Sama mobilnya Mas ya? Iya, Mungkin karena Mas Danang sebelumnya pakai BMW juga Mas? Nggak juga sih. Enggak juga ya Mas? Kalau yang ini belum pernah punya nih Mas. Ini soalnya udah hampir sultan kalau beli ini. Sebentar lagi Mas. Sebentar lagi. Pasti jadi sultan. Iya. Terakhir untuk harga, mobil ini dijual dengan harga 1,279 miliar off the road. Dan mobil ini udah bisa dipesan di Tunas BMW di Jakarta dan sekitarnya.